bahas tentang reaktor non ideal. Reaktor non ideal. Jadi gimana reaktor non ideal itu? Jadi misalnya reaktor ideal itu adalah PFR. Ini reaktor ideal itu PFR. Sedangkan reaktor non ideal itu biasanya kan PFR kayak gini. Nah, biasanya itu dimodelin sebagai CSTR atau dimodelin sebagai batch. Atau biasanya dimodelin sebagai batch dengan cara dibagi-bagi kayak gini. Nah, itu biasanya dibagi sebagai batch. Nah, untuk permodelan reaktor ini kita perlu ingat kan biasanya itu dikasih grafik kayak gini. Ini antara grafik CT ini T atau grafik yang langsung ET ini T. Biasanya kan kayak gini, kalau CT itu biasanya kayak gini atau kayak gini ya. Nah, kita tuh perlu tahu konsep utamanya. Konsep paling utamanya adalah 0 sampai tak terhingga integrasi T terhadap dt itu totalnya sama dengan 1, atau luasnya ini kan buat nyari luasnya ini, cari luas. Nah, itu maksimal 1. Itu apapun yang terjadi dia maksimal 1 besarnya. Nah, untuk konversi nih ET sendiri itu sama dengan CT dibagi luas dibagi ini adalah CT kali delta T, atau enggak gini aja, bagi ini 0 sampai tak terhingga CT dt gitu. Ini adalah buat nyari ET. No, udah nih. Yang paling penting tuh biasanya mainin konsep tuh yang di sini, di ET integrasi ET terhadap dt sama dengan 1, atau luasnya ini sama dengan 1 gitu. Ini yang paling prinsip konsepnya. Nah, kalau udah ketemu ET ini kita bisa masuk ke dua model. Yang pertama itu adalah segregasi. Segregasi itu gimana? Segregasi itu yang ini. Nah, intinya model segregasi itu reaktor idealnya itu dijadiin beberapa partnya itu tergantung sama profil ET-nya katanya gitu. Jadi biasanya dia pakai X konversi itu sama dengan 0 sampai tak terhingga X dikali ET dt gitu. Nah, X nya ini biasanya dia pakainya X dari batch. X dari batch yang kita tahu sendiri, X itu sama dengan 1 min E min K, sorry aku jelek banget, min K T, min K dikali T. Ini buat yang segregasi ini biasanya kan ini batch atau PFR. Nah, sedangkan kalau yang model kedua itu dia adalah model tank in series. Jadi dia dimodelkan jadi dia N sama dengan, jadi dia ada men sama dengan titik-titik. Jadi dimodelkan banyak reaktor PFR. Yang ini mode 2, ini mode 1 tank in series gitu. Jadi nanti kalian kan kalau PFR itu perlu namanya jumlah tangki, sama perlu namanya apa itu
waktu tinggal. Nah, pertama tuh waktu tinggal sendiri itu kita nyarinya ini sama dengan 0 tak terhingga t dt. Terus yang ini n. Nah, rumusnya itu ada n sama dengan a kuadrat per bentar ya, aku pastiin lagi rumusnya. Daripada salah, ya benar, n itu sama dengan t kuadrat per a kuadrat per inilah a kuadrat. Nah, ini kuadrat itu sama dengan 0 sampai tak terhingga t min t kuadrat t dt, kurang lebih gitu. Nah, di sini tuh yang susahnya itu kan karena dosen TRK kalian kan Pak Budi Janto ya, Pak Budi Janto, atau ya nggak sih, nama sekarang masih Pak Budi nggak sih ya. Itu biasanya di sini tuh mainan matematika, murni. Mainan matematika murni itu biasanya ada kayak konsep yang UDV sama dengan UV min VDU, yang itu ini yang paling common ya, paling umum. Terus yang selanjutnya ya konsep-konsep integral kayak gitu ya dipelajari lagi. Nanti soalnya juga ada di 23, 24, 25 nih UAS. Nah, lu nggak pernah absen soal ini ya. Nah, itu nanti aku mungkin bahas itu. Tapi ya kalau untuk konsepnya itu sederhana, cuman biasanya yang agak ribet, agak musing ya, agak mumet gitu adalah dia pakai mainan matematika itu, mainan diferensial, mainan kalkulus. Nah, mainan kalkulus tuh yang agak susah itu. Jadi ya kita lihat aja lah nanti soalnya.